Daniel itu kenapa sih si Daniel? Lagi pelatihan petugas KPPS. Pantes sombong dia udah mulai sombong. Keren, 1,2 juta per hari bro. Wah, di chat gak dibalas pantesan. Nah, Syok, kaget. baru next slide tau kalau pas lihat RD baru next slide nih. Kita mensyukuri bahwa kerjaan itu sudah diberi oleh Tuhan, kita harus syukuri. Caranya gimana? Ya kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Sama Om, kita ini kan mau syuting aja on time semua, ya nggak? On time ya, maaf. Selain Om Sarno ini sebagai guru, Om Sarno ini juga sebagai Ketua Komisi Kespel. Kespel itu kesaksian dan pelayanan di GKJ Joglo. Betul ya, Om? Betul. Nah, bisa dijelaskan nggak, Om? Komisi Kespel itu programnya dan manfaatnya itu apa? Halo semuanya, balik lagi ke episode WKWK Talk. Anak baru semangat banget sampai diri-diri gitu. Ya, episode ini kebetulan rekan kita Daniel tuh nggak bisa ya. Bung Daniel itu kenapa sih si Daniel? Lagi pelatihan petugas KPPS. Pantes sombong dia udah mulai sombong. Keren, 1,2 juta per hari bro. Wah, di chat gak dibalas pantesan. Oke, dan ini digantikan oleh produser kami. Jadi produser kami di episode ini turun gunung, Mas Jimmy. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, di episode kali ini kita mau bahas tentang etos kerja dan pelayanan. Kalian kan aktif nih di gereja, tapi sehari-hari gimana etos kerja dan semangat kalian untuk bekerja atau sekolah? Kenapa Lubi? Kebetulan gue juga pernah kerja, sekarang juga lanjut kuliah. Dan puji Tuhan masih bisa main dan berpelayanan di gereja. Keren. Sama. Tepuk tangan buat Epi nih. Iya benar. Thank you. Sama nih, gue juga kan gue kerja dan puji Tuhan gue masih bisa aktif di gereja sama tim WKWK Talk. Oke, thanks ya Babs ya. Jilat banget ya. Terus. Ya emang kita harus pelayanan itu juga seimbang ya kan. Betul. Oke, teman-teman, jangan sampai aktif pelayanan itu melupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai pekerja atau pelajar. Betul, setuju banget. Betul kan? Nah, kayak kali ini nih, kita kedatangan tamu yang berprofesi sebagai guru dan aktif juga berpelayanan di gereja. Sibuk banget berarti. Keren. Nah, Syok, kaget. baru next slide tau kalau pas lihat RD baru next slide nih. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung undang aja ya. Tepuk tangan untuk Pak Sarno. Pak Sarno, selamat datang. Selamat malam, Om. Selamat malam, Pak. Good evening. Good evening. Monggo. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar, Om Sarno? Gimana kabarnya, Sarno? Kabarnya baik. Tuhan Dari rumah ini berarti? biasa sehat. Ya, dari rumah. Udah minum belum? Belum. Oh, bakal gitu. Langsung. Silakan. Om. Mereknya WKWK. Iya. Ini beda nih air putih rasa wine kalau di sini. Denger ya? Inilah yang menginspirasi saya. Bener. Kita langsung ke poinnya aja Om. Om 1, 2, apa 3 Om? Wah, ngeri ya. Aduh, ngeri. Nah, Pak Sarno ini adalah seorang guru guys. Guru apa sih Sarno dan bertugas di sekolah mana? Saya ini perkenalkan ya, Pak Sarno, guru fisika. Newton. Ya, hukum Newton. Percepat. Newton itu hukum yang pertama itu kelembaman. Itu prinsip manusia itu seperti yang digambarkan Newton. Dablek, malas. Jadi ketika digerakkan itu dia pengennya kalau udah diem ya pengen diem terus, kalau udah gerak. Hukum Newton. Katanya begitu. Oke.
bertugas di sekolah. Melawan mana? hukum Newton. Saya bertugas di SMA Negeri. Cengkareng. Cengkareng. Oh. Lumayan ya. Jauh tuh. Putal Ya. jago tuh. Om. Daripada dulu saya di SMA 2 di Glodok. Glodok itu 27 kilo, sekarang tinggal 14 kilo. Ih, dikit lagi tuh. Dari Geraha Raya ya. Iya. Tapi Duta Bintaro. Duta Bintaro. udah semakin. Ngomong-ngomong soal guru, Iya. ada pepatah mengatakan. Apa tuh? Yang berkata pepatah. Pepatah yang mengatakan. Oh iya. Jadi gini, Pak. Guru kencing berdiri, Terus. murid kencing nggak disiram. Aduh. Emang ada? Pesing tuh biasanya tuh. Hmm. Anak STM itu biasanya. Enggak. Emang benar gitu ya Pak Sarna? Ya ada terjadi seperti itu juga. Karena anak itu kan anak SMA, anak SMP itu baru mencari jati diri ya. Jadi biar dia terkenal itu bikin ulah. Itu biasa. Biasa. Kencing nggak disiram itu? Ya. Polos lagi. Evi polos banget lagi. Tapi kayaknya peribahasanya agak menceng dikit ya. Menceng Iya. itu. Yang benar gimana itu? Pak. Guru kencing berdiri, Hah? Hah? murid kencing berlari. Jadi, Oh. Artinya? Artinya apa tuh Om? Sepertinya. Jadi maksudnya kalau nggak salah begini, guru itu kan dan ditiru. Guru. Jadi di gugu itu ya diikutin apa yang ya, terus ditiru diikutin apa yang itu ya yang dilakukan. Jadi murid itu selalu melihat, mencontoh, biasanya mencontoh. Kalau anak-anak di keluarga mencontoh orang tuanya. Hmm. Terus kalau di sekolah itu penggantinya orang tua kan guru. Jadi mereka seperti memfigur lah ke guru. Kalau gurunya itu ya tidak pas di dalam bersikap, biasanya itu yang disukai murid jadi diikutin gitu. Jadi akan kalau gurunya berulah ya nanti muridnya lebih dari itu. Maka dikatakan ketika guru kencing berdiri itu kan sebenarnya udah biasa ya, kalau di toilet kan pada berdiri gitu. Kan cewek enggak? iya benar. Benar. Si muridnya kencing berlari gitu. Bener. Gitu ya Om. Terus gimana Om? Rasanya kan sebagai guru kan tadi digugu dan ditiru. Kalau dari Om sendiri rasanya gimana menjadi contoh tauladan bagi murid-murid itu? Soalnya kan murid-murid dituntut untuk disiplin, datang tepat benar. waktu, rajin belajar, nggak pernah telat gitu. Ya, sebenarnya cukup berat ya. Wih. Karena sebenarnya bukan cita-cita saya jadi guru. Dulu jadi apa? Tetapi cita-citanya saya dulu jadi sopir truk, Wih, sopir bis. Itu Wow. cita-cita. Tetapi ternyata Tuhan mempunyai rencana yang berbeda, yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan manusia ya. Maka ya setelah melanjutkan sekolah di sekolah calon guru ya, akhirnya menyesuaikan dan ya harus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Ya. Itu jadi guru memang berat karena kita itu menjadi sorotan ya. Di semua murid itu ada 700-an murid. Rata-rata mereka kenal dengan gurunya ya. Tetapi kita dengan 700 murid itu Ya, belum tentu. paling hanya mengenal 100 saja mungkin agak berat ya. Kenal nama ya, kalau kenal muka oke. Oke. apalagi kan Ya. waktu misalnya Om baru lulus gitu kan jadi guru kan masih muda juga kan. Ya. Harus jadi contoh bagi orang yang mungkin jaraknya nggak terlalu jauh dari kita kan juga tuh berat Oh ya, Om. iya. Wah, iya. tantangan Waktu berat itu itu. dulu. Luar biasa, tantangan yang berat. Karena masih berjiwa muda ya. Mm-mm. Ya, itu tantangan berat untuk kita menjadi ideal itu sulit. Bahkan sekarang pun untuk menjadi ideal juga sulit. Ya, kita hanya berusaha
kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya masuk sekolah itu kan tempat saya 6.30, setengah 7 itu sudah mulai pembelajaran. Itu ya sampai di sekolah minimal jam 6.15 itu harus sudah standby. Itu dikatakan tepat waktu. Jadi tepatnya itu berarti sudah siap, bukan tepat pas 6.30 itu sampai sana itu berarti telat. Nah, itu juga kena, kalau kita terlambat itu kan kena punishment ya. Kita kena potongan sekitar 0,5%. Itu 0 menit sampai 30. Kalau lebih dari itu lebih lagi. Nah, itu sebenarnya bukan semata-mata karena dipotong ya, tetapi karena kita mau mendisiplinkan anak, maka kita harus menjadi contoh. Betul. Jadi kalau kita mau negur, tetapi kita tidak melakukan, misalnya kita menegur, kok kamu terlambat, tetapi kita sendiri terlambat kan lucu gitu ya. Jadi kita harus disiplin, tepat waktu, kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Lalu ketika masuk kelas, bel ya segera masuk ke kelas supaya siswa juga ikut disiplin. Karena disiplin itu kan harus dibiasakan. Jadi harus ditanamkan sejak kecil sehingga nanti ketika kerja itu juga mereka akan disiplin, tepat waktu, menghargai waktu dan mensyukuri apa yang mereka dapatkan. Karena banyak orang kerja itu kan suka gini, biasanya anak-anak muda kan pada kayak kutu loncat ya, jadi 3 bulan pindah, 6 bulan pindah gitu kan. Nah itu karena mereka mungkin belum bisa mensyukuri apa yang mereka dapat. Kadang membandingkan di situ gimana kerjaannya, wah berat, banyak banget kerjaannya. Padahal di situ dia kan cari kerja. Iya. Tapi dikasih kerjaan kok ngeluh gitu. Benar. Nah, itu sering terjadi. Itu terutama anak-anak muda ya. Karena saya juga ngalami dulu. Nah, sekarang aja udah bisa ngomong kayak gitu karena udah kebutuhan ya. Jadi kalau yang masih anak-anak muda bebas itu kadang masih seperti itu. Nah, ya alangkah baiknya meskipun masih muda, tetapi sudah punya pola pikir yang dewasa ya. Ya umurnya memang muda tapi pola pikirnya yang dewasa. Kita mensyukuri bahwa kerjaan itu sudah diberi oleh Tuhan. Kita harus syukuri. Caranya gimana? Ya kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Meskipun nanti kita mau pindah, tetapi kita meninggalkan jejak yang bagus. Betul. Jadi minimal absensi lah ya, kerja itu datang tepat waktu, pulang sesuai yang ditentukan. Jadi nggak pulang duluan atau bolos. Nah itu akan membuat kecewa yang punya kerjaan. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau saya sih prinsipnya minimal kehadiran dan kita melakukan yang terbaik. Kita maksimalkan apa yang kita bisa dan kita mensyukuri apa yang kita sudah dapatkan. Gitu Mas. Mantap. Gitu Mbak. Happy. Biar happy gitu. Iya. Sama Om, kita ini kan mau syuting aja on time semua, ya nggak? On time ya, maaf. Nah, oke Om. Selain Om Sarno ini sebagai guru, Om Sarno ini juga sebagai Ketua Komisi Kespel. Kespel itu kesaksian dan pelayanan di GKJ Joglo. Betul ya, Om? Betul. Nah, bisa dijelaskan nggak Om? Komisi Kespel itu programnya dan manfaatnya itu apa? Kespel itu kalau menurut Punggowo gereja, tahu Punggowo nggak? Enggak. Jadi pengurus gereja kayak majelis dan sebagainya. Itu katanya ujung tombak. Karena disitulah kita sebagai orang Kristen harus bersaksi dan berpelayanan. Kan kesaksian dan pelayanan. Jadi kita menyaksikan
sikap atau tindakan kita. Seperti gereja sini itu kan memberikan kesaksiannya, misalnya ada bimbel. Jadi itu memberikan pelajaran tambahan, mencerdaskan anak bangsa. Keren. Tidak harus anak-anak yang dari gereja, tetapi orang sekitar kita itu juga kita layani. Lalu kita menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan satpam keamanan di gereja ini, ya. Itu kita setahun kita paling enggak 2 kali itu kita undang untuk kita memberikan kesaksian kepada mereka. Terus donor darah. Oh iya, donor darah. Kalian pernah donor darah nggak? Pernah. Pernah ya? Donor 3 kali, kartunya juga 3. Nggak pernah bawa soalnya, jadi kartunya baru mulu. Baru. Lama Ya. tuh dapetnya. Donor darah ini dilakukan di gereja ini, kita mengadakan sekitar 4 kali dalam setahun. Nah, kita membuat jadwalnya itu antik ya. Beda dengan yang lain kan biasanya program itu terus tiap tahun gini, bulan ini. Kalau kita menyesuaikan dengan bulan puasa. Jadi untuk patokannya adalah bulan puasa. Bulan puasa adalah untuk kunci. Itu yang pertama, lalu yang lainnya baru kanan kirinya. Nanti bulan puasa kan ini Maret. Nah, kita adakan nanti Maret. Kenapa bulan puasa? Tahu nggak? Enggak. Happy? Enggak. Karena kalau puasa itu saudara-saudara kita yang muslim itu kan tidak wajib mendonorkan darah. Nah, sementara rumah sakit kalau ada orang sakit operasi butuh darah itu wajib nggak? Oh iya sih. Wajib dikasih kan? Nggak lihat Nah, bulan apa tuh ya. Makanya kita itu harus Mengisi gap di situ. mengisi itu. Jadi Keren. kita harus berkesaksian di situ. Kita bersaksi bahwa kita harus menyiapkan selagi kita bisa untuk mengisi kekosongan itu. Jadi jangan sampai rumah sakit kekurangan darah, stok darah. Itu pernah donor nggak, Hep? Kalau misalnya setiap ada donor tuh pasti tidur malam. Emang sengaja kalau gitu. Emang iya. Iya. Kayak aduh tidur begadang. Bisa nih, loh nggak diniatin bisa sebenarnya dong. ya. Iya. Lumayan, HP-nya jadi turun ya. Iya takutnya malah. Lumayan dapat susu gitu-gitunya ya sih. Kacang hijau. Iya. Oh itu mah tunggu mau tutup juga. Nunggu sepi ya, nunggu sepi. Bongkar cerita dong. Iya. Nah, tadi kan Pak Sarno bilang ada bimbel juga nih, Pak. Iya. Untuk bimbelnya ini skupnya itu SD, SMP, SMA atau SMA aja atau SMP aja, dan mata pelajaran itu apa aja tuh, Pak? Oh iya. Untuk bimbel itu SD, SMP, SMA. Oh, semua ada tuh ya? Ya. Untuk SD itu biasanya anak-anak kan butuhnya matematika, Oke. hitung-hitungan. Lalu untuk SMP itu matematika dan fisika. Yang hitung-hitungan juga, kalau SMP kan udah ada fisika. Untuk SMA itu ada matematika sama fisika juga. Kimia kita belum ada Belum ada gurunya. pengajarnya, iya. Tapi pengajar atau gurunya dari jemaat-jemaat juga ya? Iya. Kebetulan kita rekrut dari warga GKJ Joglo. Karena ini full pelayanan. Tahu kan pelayanan? Tahu. Ya nggak dibayar. Oh iya. Jadi Oh, gitu. ke sana. Makanya Geng. jadi buka lowongan tuh lowongan pelayanan bukan Iya. lowongan pekerjaan ya. Iya. Itu. Dulu aku ikut tuh bimbel. Sama siapa? Dari SD sama Bu Sinta, SMP Pak Pardi sama Pak Sarno juga, SMA-nya enggak. SMA-nya udah jago ya. Udah main ya, udah main. SMA-nya enggak. Udah ngayap mulu ya? Ngayap mulu. Gak usah disebut. Oh iya. Ya. Tapi itu di Joglo ya, Om ya? Iya. Bimbelnya ya. Di Setiap Joglo. hari apa? Sabtu. kalau nggak Setiap salah ya? hari Sabtu jam 3 Itu sampai jam 5. nggak dipungut biaya ya? Oh nggak dipungut biaya, gratis. Gratis. Silahkan Bisa yang buat- mau ikut, Siapapun. siapapun. Nggak perlu Siapapun. jemaat, nggak Enggak. harus Kristen. Enggak.
Dulu aku ngajakin temen aku, ayo ikut. Iya. Tahu boleh Ya. Boleh siapa aja. promosi. Yang nonton YouTube ini silahkan Iya. pengen belajar Kalian selamat jadi baru. gabung dengan kami. Sabtu Kami sore. siap layani. Ya. Sabtu sore ya. Oke, untuk ini Om, berikutnya nih. Saya pernah membaca di buku hijau Nah, tugas komisi-komisi itu Om. iya iya. Programnya salah satunya ada kunjungan ke LP atau Lembaga Permasyarakatan. Betul ya Om? Ya? Betul. Gaspol ini. Iya. Nah, ini biasanya di LP mana, terus kegiatannya seperti Ya. Itu kunjungan ke LP ini kerjasama dengan Pokja. Apa Pokja tuh? ini anggotanya dari gereja-gereja daerah Jakarta sini. Ada Betel, ada GKI, pokoknya gereja-gereja yang ada di Jakarta ini, mereka bergabung lalu mengadakan kegiatan kunjungan ke LP. Nah ini ya tujuannya untuk menghibur mereka ya, karena orang di LP itu siapa sih yang bahagia ketika tidur di tahanan? Nggak ada kan? Nggak tahu Om. Oh nggak tahu, belum pernah ya? Jangan deh, Oh. jangan sampai. Temen-temen Nah, itu- lu nggak ada? teman-teman. Jadi itu gereja-gereja mereka biasanya mengadakan kegiatan itu di bulan Desember itu Natal, lalu pas Agustusan, lalu pas Paskah. Jadi di sana mengadakan kegiatan ibadah Oh, ya buat apa ya memberikan asupan gizi untuk iman mereka ya, biar tetap tabah dan nanti akan menjadi orang yang baik. Nah mungkin juga mereka belum tentu juga ya lepas dari yang mereka, karena ada juga yang sudah 1 tahun lebih tidak dikunjungi keluarganya. Itu kan kangen kan. Nah mungkin kalau Mas Jimmy, Mbak Epi ikut ke sana mungkin seneng karena ketemu Sama siapa? orang yang happy gitu. Oh, iya. Kan jadi happy kan. Betul. Benar. Biasanya di mana Om? Ininya Om? Di LP Itu mana? LP-nya tidak tertentu ya. Jadi tergantung kesepakatan. Jadi pernah di LP yang di Tangerang itu, terus Nusa Kambangan Om. itu Salemba. Transportnya. Jauh ya. di Bandung, di Bogor pernah. Jadi itu di mana-mana. Bahkan kalau nggak salah rencana akan ke Bali juga. Gitu. Nah ini saya mau Om. Mau Saya mau Bener ini. nih. Saya mau Touring ya? ikut Ajakin ya, Om, ya? Iya ikut Om. Ajakin Om. Saya mau ini. Nah ini yang mandegani Pak Priyo. Karena Rio. biasanya kegiatan ini di bulan di hari kerja. Di Weekend aja Om nggak bisa Om. Weekend gitu ke Bali lumayan. Saya aja Om, saya free. Oke, mau ikut Boleh? ya. Nah, Kalau Bali. Nah, oke Om, ini kan ada gerakan juga yang namanya orang tua asuh ya Om ya, Nah, dari Gaspol ini. Maksudnya ini gimana nih Om, orang tua asuh? orang tua asuh ini adalah orang tua, bukan orang tua aja ya, tapi maksudnya orang tua asuh ini yang donatur, yang memberikan dana untuk anak-anak, biaya pendidikan anak-anak yang ekonominya lemah. Jadi orang tua asuh ini memberikan dana rutin tiap bulan untuk membantu biaya pendidikan, misalnya untuk ngeles atau untuk transportasi atau untuk kebutuhan pendidikan yang lain bagi anak-anak yang dari keluarga nggak mampu, supaya mereka nanti bisa terfasilitasi pendidikannya dan bisa lanjut pendidikannya. Oh ya. Jadi nanti bisa gantian, istilahnya nanti bisa membantu orang lain lagi. Untuk menjadi orang tua asuh kalau mau daftar kemana Om? Oh, daftarnya itu ke Gaspol. Gaspol. Nah itu nanti bisa berhubungan dengan Mbak Asih, bendaharanya. Nanti akan didata, lalu akan nanti murid-muridnya itu kan dari siswa yang didampingi oleh
kan di gereja ini banyak guru ya, seperti Buning itu punya murid. Beliau kan tahu, oh ini anak ini ekonominya lemah tapi perlu ditolong, dan anak ini punya apa ya, motivasi yang tinggi, ini perlu disupport. Nah itu sudah banyak sih yang anak-anak sudah sampai jadi guru les, ada yang sudah terus sudah kerja. Nah itu tujuannya tercapai ya, jadi mereka bisa lanjut sekolah dan bisa kerja, bisa menghidupi dirinya. Keren. Keren. Ternyata luar biasa ya program-program kerjanya Banget. Kespel ini ya. Banyak dan tujuannya tujuan mulia semua. Betul. Nah, Om Sarno nih, etos dan semangat kerjanya Om Sarno ini selain sebagai guru fisika juga aktif melayani di kegiatan mulia ya yang di gereja ini. Tepuk tangan lah untuk Om Sarno. Terima kasih. Ada pesan-pesan nggak Om untuk jemaat nih? Atau buat orang-orang yang di depan ini nih. Nah, atau kru-kru ini Iya, nih yang di belakang kamera nih. Atau buat kita juga. Matanya pada merah Om, kenapa tuh ya? Iya ya. Sayu Ya, banget ya. prinsipnya kalau saya ya bukan pesan, bukan ini ya. Intinya kalau saya nggak bisa memesan buat kalian juga. Yang jelas kalau saya punya prinsip, kita itu misalnya kerja itu kita sudah mendapatkan pekerjaan, itu kita harus syukur. Intinya adalah bersyukur. Bersyukur ini yang penting. Tapi tidak hanya bersyukur, aku bersyukur tok, itu enggak. Tapi dinyatakan gitu. Diwujud nyatakan. Gimana? Ketika kita mencari kerja, dapat kerjaan, kita syukuri, kita bekerja dengan baik. Jadi semaksimal mungkin apa yang menjadi tuntutan dari orang pemberi kerja kita lakukan yang terbaik, ya kedisiplinan, sehingga orang yang memberi kerja itu tidak akan kecewa. Jadi kita kan suka nyanyi, kita kerja di ladangnya Tuhan kan. Nah, kita harus benar-benar, kita harus kerja selagi kita bisa lakukan yang terbaik supaya Tuhan tidak kecewa. Nah, jadi yang punya kerja itu enggak kecewa dan kita bisa melakukan yang terbaik. Lalu untuk pelayanan semaksimal mungkin selagi kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, mari kita berpelayanan. Melayani Tuhan ya. Ya baik. Ketua pemuda lagi berarti. Untuk Terima kemuliaan kasih Om nama Sarno. kita. Waktunya atas Dimulai. pesan-pesannya. Semoga Om Sarno selalu diberikan kesehatan dan selalu menjadi berkat agar bisa terus memberikan contoh dan teladan bagi orang-orang sekitar. Amin, amin, amin. Amin. Nah, di Komkom sendiri juga punya visi. Apa itu Mas Jimmy? Wis. Lempar ke gua nih. Oke. Visinya di Komkom tuh yang kita lakukan harus bermanfaat. Keren. Keren kan? Keren banget. Komkom kan Berarti- tuh kaknya berarti keren. Bisa di menjadi panutan dong ya. Bisa Om. Harus jadi Karena- Bisa Om. Semua Karena komisi ditonton yang ada- terus kan, Betul. jadi sorotan ya. Bus. Kontennya harus bermanfaat, kontennya harus menginspirasi. Betul nggak? Betul. Beban ini. Kalau gitu kalau mau ngeliat episode-episode lain yang menginspirasi, jangan lupa buat subscribe, komen, like video ini di YouTube Nawa Lagi KJ Joglo, dan jangan lupa untuk follow IG kita di @wkwktalks. Kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.